Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ekspansi ke wilayah Qadisiyah yang kini termasuk dalam Persia, Iran, dan Irak merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, memainkan peran sentral dalam penaklukan tersebut. Di bawah komandonya, pasukan muslim berhasil menaklukkan berbagai kota besar, termasuk Qadisiyah. Kisah menarik terjadi ketika pasukan muslim yang dipimpin oleh Nadlah, seorang sahabat, berkemah di sebuah area di bawah pegunungan setelah merebut Qadisiyah. Ketika Nadlah mengumandangkan azan, mereka mendengar suara jawaban yang mengherankan. Suara tersebut mengkonfirmasi kebenaran ajaran Islam dan kenabian Nabi Muhammad SAW dengan kalimat-kalimat yang meyakinkan. Saat Nadlah mengucapkan syahadat, suara itu menyatakan, "Wahai Nadlah, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang telah diberitakan oleh Nabi Isa kepada kami." Peristiwa ini mengagetkan seluruh pasukan yang hadir. Keberadaan sahabat lama yang misterius di bawah pegunungan itu menambah nuansa keajaiban dalam proses penaklukan tersebut. Menegaskan pentingnya dan keberkahan dalam misi Islam pada saat itu. Setelah azan selesai dikumandangkan oleh Nadlah, suasana menjadi hening. Namun, tiba-tiba seorang laki-laki tua dengan janggut putih dan berpakaian sederhana muncul dari arah pegunungan. Kemunculannya begitu mendadak dan tak terduga, sehingga seluruh pasukan terkejut dan memperhatikan laki-laki tua tersebut dengan penuh waspada. Ia berjalan dengan tenang mendekati pasukan, dan dari kejauhan terlihat keanggunan dan kebijaksanaan terpancar dari wajahnya. Lelaki tua itu kemudian menyapa Nadlah dan pasukannya dengan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suara salamnya terdengar jelas dengan penuh ketenangan, seolah membawa kedamaian yang luar biasa. Nadlah yang masih terpana oleh kemunculan tak terduga itu dengan cepat membalas salamnya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah menjawab salam, Nadlah dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, "Siapakah engkau, wahai orang tua? Dan apa yang membawamu ke tempat ini?" Lelaki tua itu tersenyum bijaksana sebelum menjawab, "Aku adalah Zarnab bin Bar'ala, murid dan orang kepercayaan Nabi Isa alaihissalam." Nadlah dan pasukannya saling berpandangan dengan rasa takjub. Nama Zarnab bin Bar'ala terdengar asing di telinga mereka, namun kebijaksanaan dan kedamaian yang terpancar dari dirinya membuat mereka percaya pada kata-katanya. Zarnab kemudian melanjutkan ceritanya, "Aku telah ditempatkan di gunung ini oleh Nabi Isa dan diberi umur panjang hingga waktunya Nabi Isa turun kembali ke bumi." Ucapannya membuat Nadlah dan pasukannya semakin terpesona. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa diberi umur yang begitu panjang dan tetap hidup hingga saat ini? Nadlah yang penasaran bertanya lebih lanjut, "Bagaimana mungkin engkau masih hidup hingga sekarang, sedangkan Nabi Isa sudah diangkat ke langit sejak lama?" Zarnab menjawab dengan tenang, "Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam mengamanahkan kepadaku untuk tetap hidup dan menjaga ilmu serta ajaran beliau hingga waktunya tiba untuk turun kembali. Aku diberikan kekuatan dan ketahanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup di gunung ini, menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadaku." Mendengar penjelasan Zarnab, Nadlah merasa bahwa dirinya dan pasukannya sangat beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang begitu dekat dengan Nabi Isa. Ia kemudian bertanya, "Apakah ada pesan yang ingin engkau sampaikan kepada kami, wahai Zarnab?" Zarnab tersenyum dan berkata, "Ada banyak pesan yang harus kusampaikan, terutama tentang tanda-tanda akhir zaman dan pentingnya menjaga keimanan." Ia kemudian mengingatkan mereka tentang tanda-tanda akhir zaman yang akan datang, seperti perilaku manusia yang semakin jauh dari ajaran agama, hubungan sesama jenis yang semakin merajalela, dan hilangnya rasa hormat antara yang tua dan yang muda.
Hindarilah perbuatan yang dibenci Allah. Berpeganglah teguh pada ajaran Nabi Muhammad dan jangan biarkan hawa nafsu menguasai diri kalian. Pesan Zarnab dengan penuh harap. Selama pertemuan itu, Nadlah dan pasukannya merasakan kehadiran yang luar biasa dari Zarnab. Kata-katanya penuh dengan hikmah dan nasihat yang mendalam. Mereka merasa seolah-olah mendapatkan bimbingan langsung dari seseorang yang sangat dekat dengan para nabi. Setelah menyampaikan pesan-pesannya, Zarnab mengucapkan salam perpisahan dan perlahan-lahan kembali ke arah pegunungan dari mana dia datang. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari pandangan mata, meninggalkan Nadlah dan pasukannya dalam keheningan yang penuh dengan rasa syukur dan kekaguman. Peristiwa ini menjadi salah satu pengalaman paling berharga dalam hidup Nadlah dan pasukannya. Mereka segera kembali ke Qadisiyah dan menceritakan kejadian luar biasa ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad sangat tertarik dan terinspirasi oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh Zarnab, yang ternyata sangat mirip dengan ajaran Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman. Meskipun Zarnab tidak muncul kembali, pertemuan singkat itu telah memberikan pelajaran berharga dan memperkuat keimanan mereka. Mereka sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara-cara yang luar biasa untuk memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umatnya, bahkan melalui pertemuan dengan sosok-sosok yang tak terduga. Kisah ini menjadi bagian dari sejarah yang selalu diingat dan diceritakan kepada generasi berikutnya, sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keimanan dan menjalankan ajaran agama dengan sepenuh hati. Zarnab memberikan beberapa pesan penting kepada Nadlah untuk disampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Ia memperingatkan tanda-tanda akhir, termasuk peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Yang pertama, fenomena homoseksualitas dan lesbianisme seringkali menjadi kontroversi dalam berbagai masyarakat. Kondisi ini mencerminkan perubahan sosial yang kompleks, di mana pandangan tradisional tentang orientasi seksual bertentangan dengan perspektif modern tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu. Diskusi tentang penerimaan atau penolakan terhadap homoseksualitas seringkali mencerminkan perubahan nilai-nilai moral dalam masyarakat. 2. Praktik menyandang leluhur yang bukan sebenarnya seringkali muncul dalam upaya untuk meningkatkan status sosial atau politik. Hal ini dapat menjadi sumber konflik identitas dan ketidakjelasan sejarah keluarga yang sebenarnya. Praktik ini juga menggambarkan pentingnya asal-usul dan keturunan dalam budaya dan politik di banyak masyarakat. 3. Hilangnya kasih sayang antara generasi yang lebih tua dan yang lebih muda. Hal ini menyoroti perubahan dalam dinamika keluarga dan komunitas. Faktor-faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan teknologi seringkali memengaruhi interaksi sosial antar generasi. Ini dapat menyebabkan penurunan rasa hormat dan perhatian antara kelompok usia yang berbeda, mempengaruhi keharmonisan dan stabilitas keluarga serta masyarakat. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip dalam Islam yang mendorong umat untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kadang-kadang diabaikan dalam masyarakat yang semakin individualistik. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidaktahuan, ketaatan akan konflik, atau penurunan nilai-nilai moral kolektif. Dampaknya adalah menurunnya kualitas moral dan sosial di masyarakat. 5. Perubahan motivasi di kalangan ulama yang mengajar. Dari semangat spiritual menjadi orientasi materi, mencerminkan pergeseran nilai-nilai dalam pendidikan dan agama. Penekanan pada akumulasi kekayaan dapat mengaburkan tujuan utama pengajaran agama, yaitu membimbing umat dalam mempraktikkan ajaran moral dan spiritual. 6. Perubahan iklim yang ekstrim, seperti hujan turun di musim kemarau dan kemarau yang berkepanjangan di musim hujan, menunjukkan dampak perubahan iklim global. Fenomena ini mengganggu pola musiman tradisional dan dapat memiliki konsekuensi serius bagi pertanian, lingkungan hidup, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 7. Kurangnya penghargaan anak-anak terhadap orang tua
dapat dianggap sebagai pergeseran nilai dalam keluarga dan masyarakat. Faktor seperti modernisasi, urbanisasi, dan perubahan budaya seringkali mempengaruhi norma yang mengatur hubungan antar generasi. Hal ini mengakibatkan hilangnya kohesi sosial dan stabilitas keluarga. 8. Perlombaan untuk mendirikan bangunan megah mencerminkan nilai-nilai konsumerisme dan prestise dalam masyarakat modern. Proyek-proyek ini seringkali mengajar status simbolis atau keuntungan ekonomi, tetapi kadang-kadang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan sosial yang lebih mendesak. Setelah Zarnab mengucapkan salam dan kembali ke pegunungan, Nadlah segera memerintahkan pasukannya untuk kembali ke Qadisiyah dan melaporkan bahwa peristiwa tersebut kepada Sa'ad dan Abi Waqqas. Sa'ad sangat tertarik dengan pesan yang disampaikan oleh Zarnab karena mirip dengan ajaran Nabi Muhammad tentang tanda-tanda akhir zaman. Sa'ad pun memutuskan untuk membawa 4.000 orang pasukan kembali ke tempat di bawah pegunungan tersebut untuk bertemu dengan Zarnab. Namun, selama 40 hari mereka berkemah dan mengumandangkan azan dengan keras, tidak ada jawaban atau tanda-tanda keberadaan Zarnab lagi. Peristiwa yang dialami Nadlah dan pasukannya tetap menjadi keutamaan khusus yang diberikan Allah kepada mereka. Dalam pertemuannya penuh hikmah dengan Zarnab bin Bar'ala, Nadlah dan pasukannya mendengar kisah lain yang menakjubkan. Zarnab menceritakan sebuah dialog penting antara Nabi Isa dengan para muridnya yang terjadi sebelum beliau diangkat ke langit oleh Allah. Kisah ini menggambarkan pengkhianatan Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa, dan bagaimana Allah merencanakan untuk melindungi Nabi Isa dari kejahatan para pengkhianat. Kisah Zarnab bin Bar'ala ini menunjukkan betapa luasnya sejarah Islam yang mencakup banyak peristiwa penting dan tokoh-tokoh misterius. Pesan-pesan yang disampaikan oleh Zarnab tetap relevan hingga saat ini, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keimanan dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Kebenaran semata hanya milik Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.